kembali menyaksikan dua sisi. Saya ingin ke Coach Banur. Coach Banur, tadi Anda mengatakan bahwa Australia ini bermain sangat efektif. Sehingga berapa kali kita melakukan penyerangan, kemudian bisa di-counter balik dengan sangat baik oleh Australia. Jadi kita seolah-olah kayak mengikuti ritme permainan dari Australia. Silakan. Mengikuti sih enggak ya. Dari awal kan sama Australia dipancing dulu. Makanya aba-aba awal kan kita nyerang tuh. Nah setelah itu memang pertahanan Australia memang rapat. Dan itu gaya Australia, rapi main bola. Gitu. Begitu dia merebut bola, dia melakukan counter attack yang efektif. Ya. Gitu. Efektif sekali. Hampir setiap dia merebut bola ke gawang kita, hampir berbahaya terus ke gawang kita. Mengancam? Mengancam terus gitu. Kalau dibilang tadi kita banyak pegang bola, possession kita menang, memang taktikalnya begitu. Biarin aja dia main. Habis itu kita dapat bola, Australia dapat bola, melakukan counter attack yang Taktikal efektif. dari Australia berarti? Betul. Seperti itu. Nah, memang banyak peluangnya diciptakan sama kita. Bukan biasa dalam kita. Waktu lawan kita di mana di Senayan kan dia peluangnya Australia kebalikan sekarang nih. Australia peluangnya banyak banget. Tapi karena kita memperagakan permainannya sedikit defense waktu pelatih yang lama, kan susah juga ditembus. Tadi Australia sedikit banyak begitu, tetapi lebihnya Australia ketika melakukan serangan counter lebih efektif. Di depannya cepat-cepat. Ini lebih efektif atau justru permainan pemain bertahan kita yang justru malah nggak sebagus ketika bermain di GBK? 50-50. Bisa begitu, bisa juga enggak. Karena saya lihat Australia kali ini mainnya luar biasa menurut saya. Counternya ya, counter attack-nya ya, efektif sekali. Bang Opan, saya agak amazed ya, maksudnya ketika kita main di home, ya di Jakarta dengan pelatih lama dan squad juga bisa saya katakan lama ya? Iya dong. Lebih di bawahnya yang sekarang maksudnya? Iya. Oke. Lebih di bawah ya? Iya. Tapi poinnya berapa? Nah itu yang saya mau katakan. Tadi kan saya sudah sempat menyampaikan di awal bahwa berbicara tentang pertandingan sepak bola, kita berbicara tentang dua aspek. Yang pertama adalah statistik pertandingan, kualitas permainan. Yang kedua adalah hasil akhir. Nah kalau dari statistik, dari peluang, maka kita harus mengakui bahwa permainan kita itu bisa mendominasi Australia. Tapi dari sisi hasil akhir, ya kita nggak beruntung. Cuman problemnya adalah yang agak sulit kita terima, kalahnya kita terlalu telak. Kan poinnya di situ. Kalau kita masih kalahnya 2-1, ya udah kita bayangin sebelumnya kok. Kita nggak masukin proyeksi untuk bisa mendapatkan kemenangan di kandang Australia itu nggak masuk proyeksinya PSSI sama sekali. Tapi kita bisa bertahan. Betul. Gitu. Nah tadi saya sempat menyebut kalau secara teknis pertandingan tadi diulas oleh profesor bola kita, Coach Bambang Nurdiansyah, maka saya nggak menyentuh itu. Saya melihat aspek dari apa yang kita tonton tadi. Bahwa ada 4 pemain yang mengalahkan kita, 2 tadi sudah saya sebut ya, 2 penjaga gawang, 2 lagi adalah Rizky Ridho, tidak dimasukkan sejak menit awal. Yang satu lagi meskipun dirubah ya langsung ya kata Coach Banur tadi. Betul, tapi sudah sangat terlambat. Satu lagi pemain yang mengalahkan kita adalah Kevin Dix. Bisa nggak? Pernah nggak kita membayangkan semua yang hadir di sini? Kalau seandainya tadi Kevin Dix bisa menjebol gawang di tendangan penalti, saya yakin kepercayaan diri masih tetap. Hasilnya berakhir. Ini mentalitas yang masalahnya ya? Iya, masalah mentalitas. Hasilnya berakhir. Nah, kita digagalkan oleh itu. Kemudian penampilan penjaga gawang Australia tidak pernah secemerlang ini di 6 laga sebelumnya. Bang Opan, Anda tadi mengatakan satu nama Rizky Ridho yang sayangnya ya begitu tidak dipakai. Ada nama lain Verdong yang juga kabarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga dalam 2 kali 45 menit tadi begitu loh. Karena posisi dia yang ternyata bukan posisi sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita melihat statistik kemudian dari kualitas penampilan per individu, ya kan ada tuh. Verdong salah satu yang masih tampil konsisten tadi, yang bermain di bawah perform itu mungkin dari 11 pemain kita sejak menit awal itu ada 8. Hanya ada 3 yang penampilannya bagus. Ya Oleh bagus, Verdong oke. Kemudian bagus? Ini sejarah kan nih membobol gawang Australia. Iya, di kandang mereka. Oleh luar biasa. Jay Itzes termasuk yang di bawah performanya dia. Apalagi pemain-pemain yang lain. Nah, saya ingin mengatakan begini. Jangan putus asa, tetap Garuda di dadaku. Kenapa? Karena kita masih akan mengarungi 3 laga. Dan kalau kita berkaca pada kualitas permainan kita malam ini, maka sekali lagi kalau kita hanya ingin lolos ke ronde keempat Asia, itu sekali lagi masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Saya gitu. Ya, Coach Banur, betul. Tadi jangan putus asa.
besok lawan Bahrain nih. Nah itu gimana? Ya setuju. Peluang masih terbuka, sangat terbuka. Tapi penampilan tadi jadikanlah pembelajaran. Nah kalau gitu Coach, tolong kasih paham Coach PK. Jangan. Loh kenapa? Nanti jadi saya lebih pintar dari Coach PK. Faktanya. Orang tadi dibilang profesor sama Mengomentari Bung Ropan. teman-teman mahasiswa, mengomentar tuh enak ya. Nah, coba anda ada diskusi pelatih itu. Saya ngelatih liga aja dimaki, segala macem gitu kan. Hati-hati. Lo hati-hati. Jangan tiba-tiba didatengin Gattuso. Ingat, ya kan? Yang lagi viral tuh tayangan TV-nya Kroasia. Saya tampil di sini aja tuh ada supporter yang bekas tim saya, itu tim saya kalah mulu. Dia tampil tuh di TV ngomong sepak bola sok pinter. Itu kan wajar saja, kayak Towel juga dimaki kan gitu kan. Sama aja. Tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Oke, tapi setidaknya Coach, apa yang harus dibenahi dari Coach PK gitu untuk next match? Ya yang pasti belajar dari pengalaman penampilan tadi. Buat apa ada behind the team segitu banyaknya dan jago-jago itu? Pengalaman ini hanya pengalaman yang dibesut oleh dia di Australia ini atau pengalaman sebelum-sebelumnya yang harus juga Wah, saya nggak mau. dipakai lah gitu loh. Nggak, jangan terlalu alergi gitu loh Coach Banur gitu. Yang maksudnya yang mana nih? Yang mana nih maksudnya? Nggak jelas. Gini. Saya yakin Anda yang ada di studio ini kepengen tim nasional kita ke Sepakat. Betul. Piala Dunia. Sepakat. Ya kan? Kita hanya mengingatkan, kita hanya mengkritisi, wajar-wajar saja. Karena pada dasarnya kita semua di sini kepingin punya tim nasional kita ke Piala Dunia. Itu the point ya. Terima kasih. Coach, tapi gini Coach Banur. Ntar dulu. Ini tunggu Coach. Teman saya masih kepo benar, nih. Ini belum menjawab pertanyaan dari Rivi. Kalau semua harapannya kita masuk Piala Dunia mah itu harapan semua gitu. Pak Prabowo juga berharap seperti itu. Yang saya maksud adalah catatan hari ini terhadap line up kita ini seperti apa? Oh ya, nah pasti. itu yang harus diberikan gitu. Ini bukan menggurui Patrick Kluivert tentunya, tapi Anda sebagai pelatih kan bisa memberikan catatan-catatan apa-apa kalau itu. PK mau belajar sama Coach Banur enggak apa-apa. Mau kenapa jangan sih? malu ya. Silakan. Gini, itu behind the team dia tuh top itu. Betul. Tim pelatih yang paling lengkap, menurut saya, ya sekarang ini. Mereka punya ada tim analisis, ada physical trainer, ini gerbong semuanya mewah lengkap ini. itu. Gerbong mewah. Gitu loh. Gerbong mewah. Ya. Iya. Nanti dia di situ yang mengolah apa yang terjadi di Australia sehingga pertandingan ke depan lebih baik lagi. Ada database mereka, ada analisa. Buat apa banyak-banyak jago-jago mahal-mahal itu? Ya, tapi Nah, analisa Coach Banur hari ini. Mau tadi gerbong apa tapi tetap aja Rizky Ridho miss juga tuh kan gimana? Mas, gini, dia juga Bung Ropan bilang Rizky nggak dipasang. Coba dicek dulu Rizky jangan-jangan kakinya cantengan. Nggak tahu dia. Kebugaran misalnya. Ya bukan kebugaran, mungkin dia ankle. Kita nggak tahu, kita ini outsider. Jangan memvonis. Kenapa nggak dipasang? Saya ini pelatih, pernah pemain saya sakit perut, nggak saya pasang. Supporter bilang kenapa ini nggak dipasang? Pemain gua sakit perut itu, gitu loh. Gitu loh. Jadi kenapa perlu kita cermati? Perlu kita cermati. Kalau ada Rizky Ridho mungkin lebih baik, mungkin. Tapi yang tahu kondisi Rizky Ridho ya pelatihnya, ya orang yang di dalam, gitu loh. Saya setuju sama Bung Opan, kalau ada Rizky Ridho mungkin lebih chemistry-nya lebih oke, apalagi kalau main Vetri yang selama pelatih lama pakai itu kan. Tuh Bang Opan. Itu maksudnya mungkin seorang PK, Coach PK ini nggak alergi ya, nggak mau lihat sejarah ke belakang gitu loh. Gini, Dit, saya termasuk yang sangat pro terhadap kedatangan PK beberapa bulan yang lalu di beberapa televisi di TV One saya selalu bicara tentang itu. Nah, kan yang membuat kita kesal semua malam ini se-Indonesia adalah hasil akhir pertandingan malam ini. Tapi kan hasil akhir pertandingan malam ini bukanlah hasil akhir atau akhir dari perjalanan kita. Ingat, bagaimana kalau hasil akhir malam ini menjadi pemicu untuk insya Allah ke depan kita bisa lebih bagus lagi, ledakannya lebih dahsyat. Dan akhirnya kita bisa lolos walaupun melalui ronde keempat. Siapa sangka di pertandingan pertama di Qatar, Argentina kalah dari Arab Saudi. Apakah mereka kiamat? Justru itu menjadi pemicu bagi mereka untuk mereka menjadi juara dunia di Qatar. Nah, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Karena kalau kita melihat tanda-tanda, maka sekali lagi saya sebagai saya menganalisis selalu dari fakta, data dan fakta. Salah satu data dan faktanya adalah statistik pertandingan. Saya yakin kita bisa lebih baik dari ini. Kita barometernya begini nih.
6 pertandingan yang lalu, kita bertengger di posisi ketiga klasemen bersama Sinteyong. Tersisa 4 pertandingan bersama Coach PK misalnya. Betul. Barometernya adalah kalau Coach PK bisa mempertahankan posisi ketiga itu nanti di ujung, di hanya 4 pertandingan, berarti statistiknya PK lebih bagus dong. Lebih bagus. Dan artinya kita bisa lolos ke putaran selanjutnya. Tapi kalau 2 pertandingan selanjutnya di kandang kita sendiri nanti melawan Bahrain, melawan Cina, kemudian hasilnya minor, maka saya akan duduk di situ untuk berteriak out untuk PK. Cukup begitu. konsisten ya. Konsisten dong. Saya selalu konsisten. Saya selalu konsisten memposisikan diri sebagai nasionalis nasionalis yang realistis.